aku sebagai seorang muslim meyakini non-muslim itu tidak masuk surga. Tapi apakah kemudian faktanya nanti di akhirat dia benar-benar tidak masuk surga? Itu aku nggak bisa klaim. Itu hak prerogatif Tuhan. Tapi berdasarkan informasi yang aku baca dari kitab suci yang menyatakan seperti itu. Karena itu para imam-imam kita, petinggi-petinggi Islam itu selalu mengajarkan satu kata. Saya benar, tapi mungkin salah. Dia salah, tapi mungkin benar. Jadi relatif tetap kebenaran itu. Yang mutlak absolut hanya milik Tuhan. Iman kita bukan apa kata kitab suci orang lain, tetapi iman kita adalah berdasarkan apa kata firman Tuhan. Ini yang paling penting saudaraku. Saya ulang. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua, bagaimana pandangan Bapak Ibu setelah melihat cuplikan video di awal tadi, di mana ada Habib Jafar berbincang-bincang dengan Cinta Laura. Di dalam perbincangan beliau, saya sudah menulis kata-kata yang diucapkan oleh Habib Jafar. Habib Jafar berkata, sebagai muslim meyakini non-muslim itu tidak masuk surga. Saya beranggapan Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Habib Jafar ini sangat sopan ya, santun sekali ucapan beliau. Beliau sangat menjaga tutur katanya sehingga tidak menyakiti non-muslim. Karena kita melihat Habib Jafar juga sangat banyak teman-teman beliau yang non-muslim, tetapi itu hanya sebatas ucapan. Pada dasarnya kalau kita melihat sama saja apa yang beliau sampaikan dengan orang-orang lain sampaikan Bapak Ibu. Saya akan lanjutkan membaca. Habib Jafar sebagai muslim meyakini non-muslim itu tidak masuk surga. Tapi apakah kemudian faktanya nanti di akhirat dia benar-benar tidak masuk surga? Itu aku nggak bisa klaim. Itu hak prerogatif Tuhan. Tapi berdasarkan informasi yang aku baca dari kitab suci yang menyatakan seperti itu. Karena itu para imam-imam kita, petinggi-petinggi Islam itu selalu mengajarkan satu kata. Saya benar, tapi mungkin salah. Dia salah, tapi mungkin benar. Jadi relatif kebenaran itu yang mutlak absolut hanya milik Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habagat, saya ingin mengajak teman-teman dari seberang untuk menempatkan hati dan pikiran mereka di tempat yang netral sebelum mereka melanjutkan video ini. Karena apa yang akan saya sampaikan ini, apa yang kita bahas kali ini, itu berdasarkan data. Ada dalilnya, ada tertulis kok di kitab mereka. Bagaimana keadaan non-muslim nantinya. Apakah benar-benar di neraka atau di surga? Nah Bapak Ibu, saya ingin mengutip lagi beberapa kata-kata daripada Habib Jafar ketika beliau berbincang-bincang dengan Cinta Laura. Beliau berkata, perkataan beliau itu Bapak Ibu, itu sama halnya dengan perkataan saya dulu sebelum saya menjadi orang Kristen. Klaim saya sama persis dengan apa yang diklaim oleh Habib Jafar dan teman-temannya yang lain. Cuma klaim Habib Jafar, bincang-bincang Habib Jafar dengan Cinta Laura itu sangat sopan santun. Itu sangat beradab, berakhlak. Kalaupun seperti saya katakan tadi, kalau kita telusuri, kita simak sama saja. Cuma Habib Jafar sangat berhati-hati di dalam berbicara. Nah saya Bapak Ibu, ada satu hal yang sangat ingin saya sampaikan ya. Klaim beliau itu sama dengan klaim saya dulu. Apa yang saya klaim dulu? Saya berpikir bahwa di luar agama Islam itu semuanya mati masuk neraka. Pasti masuk neraka karena kunci masuk surga itu mengucap 2 kalimat syahadat. Dan itu juga sering disampaikan oleh para ustadz, ustazah, kiai, alim ulama. Dan juga sering disampaikan oleh para polemikus muslim. Terutama sekali para mu'alaf, saudaraku. Ustadz mu'alaf sering sekali menyampaikan itu. Itulah yang saya klaim dulu. Orang di luar agama Islam itu semuanya mati masuk neraka. Katanya. Nyatanya bagaimana? Lalu Habib Jafar juga berkata, beliau mendapatkan informasi yang beliau baca di kitab suci yang menyatakan seperti itu, bahwa di luar agama Islam mati masuk neraka.
Benarkah seperti itu? Mari kita melihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Bunyinya begini. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabi'in man amana billah wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Habib Ja'far tadi berkata, menurut informasi yang beliau dapatkan atau yang beliau bacakan di dalam kitab suci, dalam artian Bapak Ibu ya pastinya Al-Quran, bahwa non-muslim itu masuk neraka, tidak akan masuk surga. Benarkah seperti itu? Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat surat Al-Baqarah ayat 62. Bunyinya begini. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabi'in man amana billah wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini kata Al-Quran Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang diimani, yang diyakini oleh saudara kita umat Islam, mengatakan kita orang Yahudi, orang Nasrani dan orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, kita sangat beriman kepada Tuhan. Kita percaya sekali adanya Tuhan. Kita sangat yakin dengan Tuhan Bapak Ibu. Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita kenal di dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach. Kita mengenal Elohim yang satu itu melalui pribadi Yesus Kristus Bapak Ibu, bukan melalui pribadi yang lain. Jadi kita sangat yakin akan adanya Tuhan. Al-Quran berkata, begitu juga dengan hari kemudian dan beramal soleh. Kita juga lakukan itu. Mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Jadi kita Bapak Ibu, orang yang percaya kepada Tuhan, akan menerima pahala dari Tuhan kita. Ini menurut pengakuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 62. Dan mereka tidak akan bersedih hati. Tidak ada kekhawatiran pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Tidak khawatir kita Bapak Ibu dan kita tidak bersedih hati. Dan secara tidak langsung menurut surat Al-Baqarah ayat 62 ini pula Bapak Ibu, secara tidak langsung Allah mengakui adanya Tuhan lain, ya. Adanya Tuhan lain. Ini versi Al-Quran, belum lagi kita membuka versi Alkitab Bapak Ibu. Kita kembali lagi kepada klaim yang disampaikan oleh Habib Ja'far, ya. Yang beliau sampaikan itu adalah berdasarkan iman beliau. Sementara kalau kita melihat agama-agama yang lain, kepercayaan yang lain, iman yang lain, itu juga mengatakan hal yang sama Bapak Ibu. Di luar agama mereka tidak ada yang bisa masuk surga. Agama A mengatakan juga hal yang sama. Di luar agama A tidak ada yang bisa masuk surga. Agama B bagaimana? Mengatakan hal yang sama juga. Di luar agama B tidak ada yang bisa masuk surga. Agama C juga begitu. Di luar agama C tidak ada yang bisa masuk surga. Agama D, agama E, agama F, agama G, H, I, J, K, L, M mengatakan juga hal yang sama. Di luar agama mereka tidak ada yang bisa masuk surga. Tetapi kita percaya apa kata Alkitab. Kita percaya kepada apa kata Tuhan saudaraku. Iman kita bukan apa kata kitab suci orang lain. Tetapi iman kita adalah berdasarkan apa kata firman Tuhan. Ini yang paling penting saudaraku. Saya ulangi sekali lagi. Iman kita itu bukan berdasarkan apa kata kitab suci umat lain. Kita masuk surga atau kita tidak masuk surga, itu tidak ada urusannya dengan agama lain. Tidak ada urusannya dengan kepercayaan lain. Dan tidak ada urusannya dengan kitab suci lain. Karena kita punya pandangan masing-masing. Kita punya kitab masing-masing. Kita punya kepercayaan masing-masing. Dan tentunya kita punya Tuhan masing-masing saudaraku. Seperti yang saya katakan tadi dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tidak langsung mengakui adanya Tuhan lain. Dan di situ dikatakan Sabi'in. Sabi'in itu Bapak Ibu seperti saya dan teman-teman saya.
yang sudah keluar dari agama Islam, lalu masuk Kristen. Di Kristen saya percaya Tuhan, saya melakukan amal baik, saya melakukan kebaikan, saya percaya akan hari akhir, maka saya akan mendapatkan pahala dari Tuhan saya. Dan saya tidak akan bersedih hati, dan tidak ada kekhawatiran sedikit pun di dalam hati dan pikiran saya. Inilah yang dimaksud dengan sabi'in. Sabi'in artinya orang yang berpindah keyakinan dari agama Islam ke agama Kristen ataupun ke agama-agama yang lain. Itulah yang dinamakan dengan sabi'in. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget, sudah sangat paham, sudah sangat jelas sekarang. Jadi apapun klaim mereka, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu risau, gelisah, karena itu kepercayaan mereka. Kalau begitu Bang Effendi, kenapa Bang Effendi bahas? Kita bahas karena ada kata-kata non-muslim di situ. Seandainya mereka berbicara tentang agamanya, tentang imannya, tentang akidahnya, tidak perlu saya mengkonter. Saya tidak perlu saya membahas, ikut bersuara, karena mereka berbicara tentang agamanya. Tetapi ada kata-kata non-muslim, dan berdasarkan informasi yang saya ambil dalam kitab suci, itu kata Habib Ja'far, maka kita Bapak Ibu yang punya pengetahuan, walaupun pengetahuan kita tidak sehebat pengetahuan daripada Habib Ja'far, setidaknya kita bisa bersuara. Inilah zaman internet, zaman media sosial. Yang penting kita menjaga nilai-nilai, norma-norma agama tanpa menghina kepercayaan lain, menghina agama lain. Seperti yang saya bacakan tadi, itu berdasarkan apa yang tertulis. Tidak saya tambahkan, tidak saya kurangi. Begitu Bapak Ibu. Bagaimana kata firman Tuhan, kata Alkitab, sudah jelas saudaraku ya. Yang percaya kepada Dia, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, dan beriman serta melakukan dengan seluruh anggota tubuh, maka orang itu selamat, masuk surga. Percaya kepada Dia, satu-satunya Elohim dalam wujud manusia, Yesus Kristus. Kita tidak menjadikan Yesus Tuhan, memang Dia sudah dari sononya Tuhan, saudara. Ya, kita tidak pernah menjadikan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach Tuhan. Dia memang sudah dari sononya Tuhan. Maka dari itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta channel Injil Habaget, kiranya video singkat ini benar-benar menjadi berkat bagi kita, menjadi wawasan bagi kita, dan kita bisa menjawab setiap apa yang mereka sampaikan menyangkut iman percaya kita kepada Yeshua HaMashiach, kepada Yesus Kristus. Jangan takut saudaraku, semua itu ada tertulis dalam Alkitab kita. Bagaimana keadaan kita, kemana kita pergi, di mana kita berada, sudah tertulis dalam Alkitab. Dan apa yang kita yakini, yang kita percaya, yang kita imani, itu berdasarkan apa kata firman Tuhan. Bukan berdasarkan apa kata kitab suci lain, apa kata agama lain, apa kata kepercayaan lain. Baik saudaraku, Shalom Alaikum Bishim Hamasiah, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus HaMashiach, Ruach HaKodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dukung doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu, agar melalui pelayanan kita banyak orang dijamah oleh Tuhan, banyak orang datang kepada Tuhan, dan banyak orang menemukan jalan Shiratal Mustaqim, jalan menuju ke surga. Terima kasih.